Saya Alam Syarahab, ketua kelompok dari kelompok 3 yang beranggotakan Dimas Ardiono, Fauzan Ibrahim, Ismail Lubis, Muhammad Eki Vanheri, Yoga Mariko Mehmi, dan Wawan Abdillah Samosir. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Organisasi dan Kode Etik Profesi. Pertama, pengertian organisasi profesi. Organisasi profesi adalah sebuah organisasi yang beranggotakan para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka melaksanakan per individu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Saya Yoga Mariko Mehmi Nahar dari kelompok 3 ingin menjelaskan presentasi dari kelompok kami, yaitu ciri-ciri organisasi profesi. Ciri-ciri organisasi profesi mempunyai 3 ciri-ciri, yaitu salah satunya pada umumnya untuk satu profesi hanya terdapat satu organisasi profesi yang para anggotanya berasal dari satu profesi. Yang kedua, organisasi profesi memiliki misi utama, yaitu untuk merumuskan kode etik dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonomi profesi. Dan yang ketiga, profesi memiliki kegiatan pokok, yaitu menetapkan serta merumuskan standar pelayanan profesi, standar pendidikan dan pelatihan profesi, serta menetapkan kebijakan profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eki Vanheri dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu fungsi pokok organisasi profesi. Yang pertama, mengatur keanggotaan organisasi. Yang kedua, membantu anggota dalam memperbaharui pengetahuan sesuai perkembangan teknologi. Yang ketiga, menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya. Yang keempat, membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota. Yang kelima, memberi sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Pembentukan organisasi profesi. Tujuan umum sebuah profesi: memenuhi tanggung jawab dengan standar profesionalisme tinggi sesuai bidangnya, mencapai tingkat kinerja yang tinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk memenuhi sebuah profesi, ada 4 kebutuhan dasarnya, yaitu yang pertama, kredibilitas. Yang kedua, profesionalisme. Yang ketiga, kualitas jasa. Yang keempat, kepercayaan. Perkenalkan, nama saya Wawan Abdillah Samosir dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil kelompok kami. Itu kode etik profesi. Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan kode etik adalah pelaku profesi dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa profesi tersebut. Dengan kode etik akan melindungi perbuatan-perbuatan dan tidak profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ibrahim dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan materi kami tentang fungsi pokok kode etik profesi. Fungsi kode etik profesi terbagi 3 macam. Yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai saran kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dan keanggotaan profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Lubis dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu penyebab sering terjadinya pelanggaran kode etik. Yang pertama, pengaruh sifat kekeluargaan. Yang kedua, pengaruh jabatan atau perangkat. Yang ketiga,
lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Yang keempat, kontrol dan pengawasan dari masyarakat tidak berjalan dengan baik. Yang kelima, kurangnya sarana dan mekanisme suatu organisasi profesi. Yang terakhir yaitu buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri. Selanjutnya yaitu prinsip kode etik. Yang pertama, prinsip standar teknis. Yang kedua, prinsip kompetensi. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab profesi. Yang keempat, prinsip kepentingan publik. Yang kelima, prinsip integritas. Yang keenam, prinsip objektifikasi. Yang ketujuh, prinsip kerahasiaan. Yang terakhir yaitu prinsip perilaku profesional. Baik, cukup sekian hasil presentasi kami. Apabila ada teman-teman yang kurang paham atau belum mengerti, boleh bertanya